Tapi kan masih ada tambahan-tambahan dari nyambi tadi. Nyambinya apa? Nyambi Nyambine mencurigakan. Ayo jadi korek terus. nyambinya itu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tim Kevin Jai. 1, 2, 3, come on! Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Saya juga mau menyapa teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, halo Malaysia, Korea, Jepang, atau dimanapun kalian semuanya berada. Tetap semangat. Kita adalah para pahlawan devisa, pejuang hebat anti sambat. Langsung gue ya, ora usah kakean cangkem. Dikit terlalu kasar omongannya, maklum bro, belak-belakan jadi wong. Hari ini saya mau membahas masalah seputar TKI, TKW, atau pokoknya para pejuang pahlawan devisa. Saya mau ngajak ngopi, ngobrol santai, ngolah pikir bersama teman saya yang cantik. Mungkin kalian sudah pernah lihat di vlog saya sebelumnya yang ini. TKW Hongkong sukses bisa bikin rumah mewah dalam waktu 1 tahun ya. Nah, kali ini kita mau berbincang-bincang lagi yang lebih detail. Wongnya wis guyu bro. Sama siapa? Dwi Rosita. Ini dia orangnya. Halo. Sapa dulu dong teman-teman subscriber saya. halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini Kenalan dulu. nggak usah Namanya? kenalan juga sudah kenal. Coba Bukan kenal, namanya weh. Dwi Rosita. Dwi Rosita, Bian pernah neng vlogku kayak ya. Iya, sekitar pembahasan rumah. Omah ngendi sih? Aku gak ada rumah. Di rumah lah, di rumah kok bisa ngupload omah gitu loh. Rumah saya di daerah Magetan, Magetan. Magetan, Jawa Timur. Status Status jomblo, udah punya pasangan atau belum laku atau belum ada yang mau. dan lain-lain. Kabeh jawabannya kok podo. Pokok dan lain-lain. Gak penting ikulah. Karo nyambi ngopi dhisik aja. Ben santai. Kita ngopi dulu malah pikirnya dhisik. Panas. Ngopi dulu. Aku lungguh rada munggah soalnya wongnya terlalu tinggi bos saya. Jadi daripada aku ngomongin dangak-dangak gini. Apapun disyukuri dong. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Wes, taruh sini dulu. Jadi gini, waktu itu kan kita membahas cara dia bisa bikin rumah ya. Terus kita mau tanya-tanya dulu. Piye Telepon carane sampean nggak kan gaji rata-rata TKW Hongkong itu kan ya piro? 46 30 46 Ada yang 45, masih 45 lah. ya standarnya kan segitu. Itu kalau dikuruskan di Indonesia itu sekitar 8 jutaan ya. Lah, aku pengen tekon. Ngomong gak bahasa Indonesia ya. Soalnya kan yang Ya. menyimak di sini kan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Anak sing nggak iso bahasa Kalau enggak anak sing nggak iso bahasa Jawa. Nah, ini gimana caranya sampean itu mengatur gaji? Atau aku tekon gajinya sama di wis piro? Jadi biar semua orang itu nggak bertanya-tanya, mosok gajinya semono iso bangun rumah mewah dalam waktu yang cepat ya? Kan ya heran. Aku njajal tekon dhisik. Dek iki nyambi apa? emang disambi loh. Ya, nyambi bro. Jadi nyambi bro. Njajal tekon nyambi apa sih?
Kalau gaji sih, kalau gaji standar itu sama 4, 5, 20 kali ya. Tapi kan masih ada tambahan-tambahan dari nyambi tadi. Nyambinya apa? Nyambi Nyambinya mencurigakan. Ayo jadi korek terus. nyambinya itu ya bantu-bantu majikan, seperti kayak jaga anjing. Aku jaga 3 anjing, jadi kan mungkin kan mereka merasa terbantu kayak gitu, terus ditambahi berapa ratus kayak gitu. Terus yang kedua aku bantuin apa ya, bantuin masalah kantornya dia. Kantor dia kayak punya properti kayak gitu lah, aku bantuin dia di kantornya, yang ngitung-ngitung apalah, pokoknya kayak ngitung-ngitung sing duit rakyat tok lah. Seperti itu. Tapi jobnya sampean itu apa sebenarnya? Kalau job dulu aku jaga nenek, tapi kan nenekku udah 2 bulan atau 3 bulan ini udah meninggal, jadinya kan ditambahi itu tadi pekerjaan kantor sama anjing 3. Jaga anjing sama, oh itu sampingannya, dia jagain anjing sama jaga apa? Sama bantuin perkantoran dia lah, kayak gitulah. Bantu kantornya dia tuh ngapain emang? Ya Terus dia resek kantornya ngono apa? enggak kan, kalau gimana ya, kayak kartu kreditnya dia, pemasukannya, pengeluarannya, kayak gitulah pokoknya. Ya intinya kalau bisa dibilang kayak sekretarisnya majikanku yang cewek kayak gitu loh. Seperti itu. Jadi itu tambahan dia buat apa di rumah majikannya. Itu kerjanya sama neng rumah apa neng kantornya kan? Di rumah. Di rumah. Oh. Iya. Soalnya kan kantornya dia tuh di Hong Kong, tapi kayak apa, propertinya itu di Malaysia. Jadinya kan di sini cuma ambil intinya saja, tapi di Malaysia juga ada anak buahnya juga. Jadi itu apa, berkas-berkasnya digawa mulai, ya, terus sampean bantuin. Ya, kayak menghitung. Jadi cuma ngitung-ngitung itu ya. Iya, ngitung-ngitung barang gitu. Walah, pantesan. Terus emang digaji berapa kayak gitu? Kalau tambahannya sih tiap bulan sih hampir 2.000, kadang 2.500. 2.500-an ya. Ya. Jadi kalau Berarti ditambah sama apa gaji standarnya ya hampir 6,5, kadang sampai 7.000 juga. Pantesan lo gajinya 7.000-an. Tapi kan urung kabeh, kadang ono tambahan meneh Iya. lagi libur apa ditambahi. Iya, sama kadang-kadang majikan. mau keluarga itu dikasih 200, 300 kayak gitu. Ya pantesan. bersyukur sih sebenarnya, Iya. ya dapat majikan baik kayak gitu. Ya soalnya kan nggak semua apa pembantu di Hongkong itu kan dapat yang spesial seperti itu ya. Ada sih majikan yang emang benar-benar baik karena dia suka sama pembantunya, terus dikasih apa gajinya ditambah-tambah gitu kan. Tapi kalau aku dari awal ke sini sampai sekarang gajiku ke pangkat standar bro. Gajiku pangkat 46, jadi ya sekitar 8 jutaan. Rasa dibahas iku. Tapi kan gimana ya, kalau aku kan kayaknya dilihat pekerjaan emang berat, tapi kan ya emang tambahnya seperti itu, segitu kan banyak lah, separuh gaji loh. Iki bukan masalah pamer atau sombong ya, soalnya kan aku hanya penasaran saja kok bisa segitu kan. Banyak netizen itu ya yang pro dan kontra kan. Iya, kemarin aku sempat dibully ada juga. yang menghujat, wah gajinya piro kok iso bangun omah. Nah, makanya aku pengen ngorek-ngorek meneh. Sakjane nyambi opo kok iso cepet ngono Ya emang disambi. Ya sampingannya sih itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih. Itu seputar pekerjaannya juga sebenarnya. Soalnya kalau dibilang gaji TKW Hongkong itu kan sekitar 8 juta. Seurung misalnya dikurangi waktu libur, buat libur, terus beli bahan-bahan buat keperluan sendiri kan biasanya kan kita beli sendiri ya, jarang majikan yang mau beliin. Nah itu misalnya 8 juta dikurangi kebutuhannya misalnya 2 juta. Terus kebutuhan uang rumah njaluk kiriman duit barang kadang ya dikurangi meneh. Terus kebutuhan yang gini urung shoppingnya barang shopping. Terus apa pokoknya banyak kebutuhan yang lain lah. Makanya kalau bisa nyisin segitu, misalnya 8 juta paling iso nyisinnya 5.000, 5 juta. Nah, makanya aku tekon lah 5 juta kalikan 10 aja 50 juta ya. Kalau 2 tahun sekitar 100 juta ya, nggak mungkin kan bisa bangun rumah seperti itu. Nah, makanya aku pengen tekon ikut secara detailnya sampean bisa nyisin gaji berapa, bisa agar bisa cepet kayak gitu Ya tiap bulan nih. kadang kan ya nggak sama, namanya kebutuhan kan tiap bulan nggak sama. Tapi kalau aku
aku target 1 bulan itu harus masuk tabungan kayak 7 sampai 8 juta kayak gitu, harus masuk rekening. Jadi kalau pengen apa kayak mamanya pengen di HP kayak gitu ya sebenarnya ngempet, kadang 2 bulan 3 bulan baru dapat, enggak sekali beli langsung kayak gitu. Soalnya apa, aku kan ingat harus 7 atau 8 juta harus masuk rekening. Jadi lain-lainnya itu ya usaha lagi kayak nunggu kayak gitu. Tapi sekitar 8 atau piro sing di sisi ini 7 juta ya. 7 sampai 8 8 juta. ya, sebenarnya kan nggak sama, tiap bulannya kan nggak sama kebutuhannya. Di sini pun kadang-kadang pengen gitu, kadang orang rumah juga nyela pengen bayar itu bayar ini, jadi kan bisa terkurangi. Kadang kan nggak ada kebutuhan bisa banyak kayak gitu ya sih. tapi yang penting kan harus ada target masuk rekening, nggak boleh kurang dari target itu. Aku target kan 7 sampai 8, kayak 5 6 berarti aku kurang harus bisa kayak harus bisa lah nyampe targetnya itu, nggak boleh kurang. Nah lanjut lagi, bisa nyisihin gaji sekitar 8 jutaan ya. Terus itu fokus tiap bulan kayak gitu apa kadang 2 bulan sekali atau gimana? Ya harus fokus. Pokok intinya targetnya 7 sampai 8 juta. Jadi harus setiap bulan harus masuk segitu. Kalau pengen apa ya ngempet dulu. Menahan. Kayak 2 bulan 3 bulan pengen beli HP, pengen apa kayak gitu ya harus nunggu. Yang penting targetnya harus masuk ke rekening segitu. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti opo sih Oma iki, pernah tak upload sebenarnya, tapi kan itu kurang detail, kurang lebih jelasnya lagi, bisa dilihat lagi ya di sini. Terus gini, kalau kita sebenarnya kan sah-sah saja ya bisa tujuan kita ke Hongkong, ke luar negeri itu pengen bangun rumah. Jadi sebenarnya apa fokusnya sama niki cuman gawe omah tok, apa punya modal atau gimana di rumah? Mesti ada bantuan yang lain kan, nggak mungkin cuman ngandalin gaji. Soalnya apa? Kalau kita kerja di Hongkong cuman ngandalin gaji, itu kok rasanya betah. Iya. Kerja di Hongkong ngandalin gaji rasanya uapot apa maneh bangun omah. Jadi kan nggak mungkin cuman ngandalin gaji tok. Aku pengen tanya, ada nggak sampingan yang lain di rumah misalnya? Ada. Apa ya kayak tanah kayak sawah kayak gitu. Kalau punya uang diputerin. Kalau aku sih sukanya kayak gini. Ya bener saya punya tanah sendiri, sawah sendiri di rumah, tapi kan kadang kan kalau di perdesaan kan ada kayak pamong, kayak lurah kayak gitu kan nyewain tanah. Lah seperti itu aku pasti gimana ya? Mau kayak gitu kayak 4 tahun, 5 tahun kayak gitu disewain sama saya. Terus saya cuma bayar 5 juta. 5 juta kan sekali bayar, tapi kan sekali panen setahun kan panennya kan 3 kali. Sekali panen bisa masuk bersih itu 4 sampai 5 juta. Jadi kan untungnya juga banyak. Kalau di desaku kan sawah terus, enggak ganti-ganti. Sawah terus kayak padi terus kayak gitu. Bisa dipastikan dalam setahun itu bisa panen 3 kali. Jadi bisa dipastikan bersihnya aja 4 kali 3 berapa? 12 kan udah balik modal. Jadi kan aku perpanjang terus kayak gitu. Bagus, ini perlu dicontoh teman-teman. Daripada uang diam di bank, diputerin lainnya kan bisa buat tambahan juga. Ya diputernya meneh iku nyewa sawah. Iya. Terus hasilnya kan buat kita sendiri, buat Iya. kamu ding, bukan buat saya. Buat kita, ya buat kamu lah. Iya, maksudnya. seperti itulah. Itu sampingannya dia di rumah. Jadi di sini dia punya sampingan bantuin kerja majikannya, terus di rumah juga ada sampingan makane so cepet gawe omah kayak gitu. Makanya jangan suka gimana ya,
menilai seseorang dari luarnya ya mungkin dia harus ngomong berkali-kali sih senangane kae ngene-ngene kae ngono-ngono kae ngene-ngene lho wong yo ora ngerti asline kok ora ngerti kuwine kok kae ya Ngomong namanya kan pro dan kontra itu kan pasti ada, tapi kan sebenarnya ada sisi positifnya juga. Kalau mau lebih detailnya lagi kayak apa kan udah dijelaskan sama Dwi Rosita. Jadi kan kayak gitu. Dia punya sampingan di sini, di rumah juga punya sampingan seperti itu. Jadi iso dicontoh daripada uangnya nganggur diputer meneh. Kan bisa buat tambahan lagi. Gitu loh. iya. Nah, ngene. Apa omahe sampean kan wis apik. Terus apa sampean cuman gawe omah tok kuwi sih? Ya Nggak ada enggak. usaha-usaha yang lain? Ya enggak, kalau rumah kan mikirnya kan omah itu barang mati, enggak mau dia apa kayak enggak ada banyak ruginya lah ibaratnya ya. Ya itu tadi balik lagi ke sawah. Jadi sampean wis duwe sawah sebenarnya. Iya, sawah ya punya sendiri, sawah nyewa juga ada, sawah sendiri juga ada. Jadi kan lumayan. Nah, Kayak apa hewan-hewan kayak sapi, wedhus, anak-anak itu kan lah pokoknya tambahane. berarti anak sapi juga. Iya. Sapi juga ada, kambing yo ono. Kucing. kucing. Nek Ayam, kucing nggak kalau masuk. ayam mah dari dulu punya orang namanya orang desa, kalau nggak punya ayam kayaknya enggak itu ya. Iya sih. Nah, itu kan maksudnya kalau kita boleh saja sebenarnya bikin rumah, kita kerja di Hong Kong terus bikin rumah yang bagus gitu ya. Tapi yang penting kalau mau bikin rumah kayak gitu kan harus ada sampingannya, ada modalnya maksudnya. Orang kok fokus kerja ning kene cuma nggawe omah tok. Kok kan Iya, ujung-ujungnya soalnya kita kan yang rumah rugi. barang mati yang nggak bisa diubet-ubetin lah pokoknya. Jadi rumah itu sebenarnya nomor 2 kalau bisa. Jadi yang paling penting itu adalah modalnya dulu. Modal usahanya sudah ada ya. Iya. Modal usaha udah ada, terus baru pelan-pelan, nah alhamdulillah pelan-pelan bisa bikin rumahnya. Jadi orang berfokus neng omah itu. Soalnya Iya. apa? Nanti kalau kita cuman fokus bikin rumah, terus dhewe mulai nggak ada modal usaha, paling 1 tahun 2 tahun ujung-ujungnya Kalau apa? nggak punya, Balik lagi. Kalau nggak punya uang ya adul-adul gentengnya ya, fotonya lah. Botone didol meneh, kentenge dibongkari meneh. Ya enggak gitu. Kan intinya gini, kalau misalnya kita cuman fokus bikin rumah, nanti kan kalau kita kerja di sini fokusnya cuman bikin rumah, kok 1 tahun 2 tahun ada mulai akhirnya nggak ada modal. Balik meneh, kan banyak kasusnya yang seperti itu ya. Iya. Jadi yang paling penting itu modalnya dulu. Itu teman-teman. Terus Apa ya? pesan-pesannya mungkin buat teman-teman subscriber saya atau yang mengunjungi channel ini, piye carane iso gawe omah sing terserah Sebenarnya sampean kalau yang seperti kalian pengen kan lah, dan namanya orang kan pengen seperti ini seperti itu kan beda-beda. Yang penting kan intinya niat, usaha, tenanan kalau kerja serius. Tapi jangan serius-serius harus fokus ke rumah kayak gitu, jangan. Yang penting kan intinya kan gimana ya, nikmati kalau ya iya lah, harus dinikmati lah. Orang kita di sini capek kerja masa nggak ini bikin menikmati kan, ya nggak mungkin. Yang penting kan harus punya target itu tadi. ojo terlalu ngoyo jadi ya pelan-pelan. Iya. Namanya rezeki itu kan nggak akan kemana. Yang Iya. penting kan kita tetap berusaha, pasti bisa dapat. Kalau disambi mangan-mangan kacang kacang iya sih, Jawatan cangkem. mangan kacang. Apa sih mbak? Kalau nyambi ngopi sih, Efeknya wong jomblo iki jerawatan. jomblo bro, jere bro. Siapa yang mau daftar? Aduh. Maksudnya kamu loh Oh jerawatan. iya saya jomblo. Efek jomblo. Jadinya munculnya jerawat. Ora ono mejone soalnya itu mejone dikene. Kesamping ngemil ya. Memilikin kamu. Lebay. Kucing. Nah, lanjut lagi. Saman kan udah punya rumah. Rumahnya udah bagus, modal juga alhamdulillah udah ada ya.
Kok masih stay di sini ngapain? Ngapain? Terus kalau udah punya rumah, terus udah begitu saja ya enggak lah. Ya di sini kan aku masih mau nabung dulu, nambah-nambah modal. Yang aku sayangkan kan majikanku baik, dia masih mau sama aku. Jadi kan kayak sayang banget ninggalin kayak gitu kan. Di luar sana kan banyak yang pulang, mikirnya udah punya rumah, udah punya uang, nanti 2-3 tahun balik lagi. Sekarang kan majikanku baik, terus masih mau sama aku juga. Jadinya ya udah lanjut dulu. Soalnya kalau dibilang sukses mungkin dari sebagian orang memandangnya itu udah sukses sebenarnya, udah punya rumah, udah punya modal di rumah, terus ya pokoknya kari mulia ya. Tapi kok sih standing gini, padahal sukses itu kan sebenarnya relatif ya, nggak semua orang itu dipandang menurut terus sukses. Iya. Kan dalamnya masih banyak kekurangan yang belum Iya, sebenarnya masih banyak lengkapi. Banyak hal yang tak terlihat. Apa kuwi? Iya seperti nggak perlu. Ya wis itu masalah pribadinya dia, kita nggak usah tahu. Jadi gini, berarti sama stay di sini itu masih ada sesuatu yang belum tercukupi. Urung cukup jerene cah. Kan duwe omah jere sing urung cukup. Loh, orang itu kan sama sinawang yo. Nah. Piye? Jadi ya jangan pikir punya rumah magrong-magrong besar kayak gitu udah kayak sukses kok nggak pulang-pulang apa nggak gini gitu. Sebenarnya kan di belakangnya itu masih banyak hal yang belum tercukupi. Jadi di sini masih banyak hal yang dipikirkan juga. Berarti intinya sih golek tambahan modal dulu. Iya. Karena kan masa depannya kita kan masih panjang ya mikirnya. Ini kan kita harus tetap semangat. Iya, mumpung masih bisa bekerja, majikannya baik, kenapa tidak? Nah itu, ini salah satu TKW yang bisa diambil ilmunya. Gimana caranya dia bisa membangun rumah yang pertama, terus nyari modal, terus golek modal meneh. Saiki kari golek pasangan. Golek pasangan. Diobral. Iku mah nggak usah dibahas. Jadi apa terus selanjutnya apa sing pesen-pesen apa sing pengen sampean sampaikan buat teman-teman yang mengunjungi channel saya? Iya, kemarin kan pas yang di konten sebelumnya kan banyak yang tanya gajinya berapa sih kayak gitu kayak gini kok bisa seperti itu kayak gitu. Oh, kayak nggak mungkin lah seperti itu. Sekarang kan semua kan sudah saya jelaskan di sini. Jadinya jangan terlalu ngomong ke orang lain itu gimana ya? Seasalnya. Maklum netizen, Bro. Loh, emang ya netizen tapi kan kebanyakan kan melihat dari covernya dulu, nggak melihat isinya. Padahal kan di sana kan sudah dijelaskan kan. Bukan setahun langsung kayak gini kan ya nggak mungkin, mau ulang lah. Kan di dalamnya kan masih dijelaskan 1 tahun itu kan proses langsung jadinya. Tapi kan di dalamnya kan ada A, B, C, D sampai Z-nya. Makanya jangan cuma melihat covernya aja, dilihat isinya dong. Galak-galak. Ya iyalah, orang dari kemarin aku digibahin terus gara-gara cover. Iya, soalnya kan gara-gara video itu banyak yang itu ya kontra sama dia. Jadi banyak yang menghujat. Iya, Itu katanya nyapa. kan saya terlalu hoax. Tapi kan Terlalu mereka hoax. sendiri yang tidak bisa detail, enggak detail. Dalamnya kan masih sudah dijelaskan, tapi kan mereka nggak melihat. Jadi intinya kan sebenarnya saya cuma pengen melihat itu caranya dia bangun rumah, terus ngumpulin gajinya, terus sampai berapa tahun dia bisa bikin rumahnya, itu kan sudah dijelaskan di sana semuanya. Nah, pesan-pesannya lagi mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang, carane ben iso kaya sampean niku piye? Pertama, sabar. Sabar. Apapun Fokus. harus sabar. Kalau fokus boleh sih minggu-minggu, tapi ya tetap fokus. Tetap fokus. Iya. Terus jangan pantang menyerah. Intinya kalau kadang kan di luar kan majikannya kayak gini kayak gitu, disabarin aja. Terus kalau Yang kita penting kerja- pinter-pinter di sini kita harus pinter-pinter membagi gaji. Jangan sampai salah pergaulan ya. ya Di luar kan banyak yang kayak gitu. entek-entek Apa ini? duit Dia hambur-hamburan hati-hati. saja.
hati-hati milih teman juga. Terus kan nggak cuman fokus bikin rumah saja, yang paling penting itu kan ada modalnya. Omah gak kudu ana modalnya ya emang. Ya lah. Emang kan jalur modal mbahmu. Ya enggak, yang penting kan kita bisa bikin apa? Gawe omah ya fokus, tapi yang paling penting kan Ada nggak hanya sampingannya fokus. juga. Nggak hanya fokus bikin rumah saja. Soalnya ya itu mau sudah dijelaskan kan kalau rumah itu barang mati, jadi ojo gur fokus nang omah to. Jadi kudu duwe sampingan misalnya nang omah. Kalau apa, kalangan ya, kita apa, sebagai apa, TKW kayak gini ya paling modalnya apa neng desa? Sawah, beliin sawah, iya, beliin tanah. Tanah. Investasi yang paling good itu adalah tanah. Soalnya perharinya kan naik, nggak bakal turun. Yang paling penting itu ada investasinya juga. Terus apa meneh? Ternak ya? Iya, ternak. Ternak. Nah, Tapi gitu. kan kadang kan kadang kan rumahnya nggak ada peternakan kayak gitu. Ya tergantung anu saja situasinya di mana, Iya. tempatnya di mana itu kan juga mendukung. Iya. Apa sih usaha sing paling Iya, soalnya enak? kan tempat yang berbeda juga, beda juga habitatnya, aktivitasnya juga. Nah itu dia teman-teman penjelasannya dari Dwi Rosita. Bagi kalian yang mau kepoin Facebooknya dia, Dwi Rosita. Ono YouTube channel juga ya, Dwi Rosita, tapi dia belum pernah update video ya. Ya bisa dikunjungi YouTube channelnya dia, Dwi Rosita juga. Mampir aja, dicolek di Diinceng-inceng. Nah cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah menonton. Pokoknya semoga video ini bermanfaat. Nah terima kasih buat Dwi Rosita yang udah sharing pengalamannya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman kita yang sama-sama berjuang. Kita adalah para pejuang pahlawan devisa. Tetap semangat, pejuang hebat, anti sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.